Tiba saatnya kita akan melihat bagaimana khotbah narasi itu ada di dalam sebuah struktur bentuk khotbah yang ada. Tetapi saya sarankan bagi teman-teman bisa melihatnya juga di dalam video-video kita yang lampau, di dalam kita sudah membuat berbagai macam struktur yang ada. Sehingga model struktur seperti apa yang cocok untuk khotbah berjenis narasi. Bentuknya seperti apa, hal-halnya seperti apa, sudah pernah kita sampaikan bersama di dalam video dengan judul Membangun Sebuah Struktur Khotbah. Tetapi tidak apa-apa, saya akan mencoba secara ringkas aja bagi teman-teman yang ingin memahami proses pembuatan struktur khotbahnya. Silakan Anda mengunjungi video yang ada di dalam channel ini, secara khususnya di dalam struktur khotbah. Baik, hari ini kita akan mencoba melihat struktur khotbah narasi. Nah, sebuah khotbah pasti ada introduksi atau pembukaannya, ada yang disebut dengan isi, dan ada yang disebut dengan penutup atau kesimpulannya. Apapun model khotbahnya, apapun model strukturnya, apapun genre yang ada, pasti akan memuat tiga bagian ini. Ini batang tubuhnya. Nah, apa yang perlu ada di dalam struktur pembukaan? Yang pertama, kita harus tahu betul bagaimana kita akan mengulas apa yang menjadi latar belakang daripada khotbah kita. Mengapa Anda mengambil khotbah itu? Anda bisa bercerita tentang latar belakang yang masa kini ataupun masa lampau, supaya Anda tahu betul bahwa ini yang menjadi landasan saya berkhotbah. Dalam bentuk cerita, dalam bentuk quotes, dalam bentuk statement, juga boleh. Di bagian yang kedua, di dalam hal ini Anda harus berani menampilkan sebuah pernyataan yang kuat atau yang kita sebut sebagai pesan teks, yang berisi juga pertanyaan atau ilustrasi yang menarik orang untuk mengerti bahwa apa yang akan dikhotbahkan itu sesuai dengan kebutuhan yang saya alami pada saat ini atau menjadi kerinduan saya untuk mengetahui hal itu. Dan yang ketiga, tentu kita harus ungkapkan bahwa ada hal yang perlu kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Itu ada di dalam konsep introduction atau pembukaan. Dan yang kedua, isi di dalam batang tubuh, apa saja yang perlu kita cantumkan. Tentunya perlu kita cantumkan adalah cerita narasi tersebut. Baik itu latar belakang, secara eksplisit, dan bagaimana kita melihat elemen-elemen yang kuat di dalam penokohan, di dalam alur ceritanya, dan juga di dalam dialog. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan yang ingin berkhotbah tentang model orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga, Anda pun bisa melihatnya di dalam judulnya video kita, mikronarasi dan makronarasi. Di bagian itu saya sudah sempat mengulasnya bagaimana menjadi orang pertama, menjadi orang kedua, dan menjadi orang yang ketiga di dalam sebuah khotbah, membangun sebuah khotbah struktur. Nah, tentu sangat berbeda. Oleh sebab itu di dalam narasi akan begitu banyak elemen yang ada di dalamnya. Tentu hal yang kuat seperti konflik anti klimaks itu ada di dalam bagian isi. Kita juga perlu menjelaskan hal-hal yang kita pahami dengan baik di dalam konsep relevannya. Kita perlu mengidentifikasi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada jemaat, baik itu secara teologis, moral, dan juga secara etika.
Di dalam kita merelevansikan kisah yang ada di dalam Alkitab itu menjadi kehidupan yang hidup di zaman sekarang ini. Kemudian bagaimana kita juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan sekarang. Dan perlu juga kita untuk melihat hubungan-hubungan yang tepat dengan ayat-ayat yang lain supaya kita bisa memperkaya khotbah narasi kita. Di bagian dukungan tetap ada di dalam bagian isi, karena bagian isi ada bagian yang disebut dengan dukungan. Kita perlu mulai menceritakan ilustrasi-ilustrasi, baik itu yang ada di tengah jemaat maupun yang ada di tengah-tengah dunia yang ada, supaya kita bisa melihat sebuah kekonkretan relevannya yang hidup. Dan kita perlu juga mulai mengajarkan bagaimana kita mulai menggali, merenung dengan keadaan yang ada pada saat ini. Itu bagian dukungan-dukungan, dan bagian dukungan juga bisa kita melakukan teks analisa studi kata yang ada. Di bagian struktur khotbah, saya sudah mencoba menjelaskannya dengan menggunakan hukum yang kita sebut dengan hukum OKTK. Orientasi, konteks, aplikasi, analisa kata, maksud saya, Kristusentris, dan dukungan. Ada bagian-bagian yang disebut dengan dukungan. Artinya hal-hal yang bisa menolong setiap pengkhotbah untuk mencapai sebuah puncak khotbah yang ada. Di bagian penutup atau bagian kesimpulan, kita perlu membungkus khotbah menjadi pesan utama yang ingin kita sampaikan. Kita perlu mengingat jemaat tentang pentingnya bagian itu, kemudian coba mengajak jemaat, ada sebuah ajakan, kemudian kita perlu juga menutup sebuah kata-kata yang mulai menginspirasi sebuah kesimpulan dari khotbah kita, dan mencoba jemaat untuk mengkorelasikan hubungan kita dengan kehidupan yang ada, dengan mereka, mengajak mereka untuk mulai berpikir. Berarti khotbah narasi memiliki sebuah kandungan, bukan hanya dia mendiamkan jemaat, tetapi juga melibatkan jemaat. Selama membangun khotbah narasi, penting untuk kita memahami audiens yang ada ya. Dengan kita mulai mengajak mereka merenungkan pesan cerita yang ada dalam Alkitab dengan cermat, berbicara dengan segala kejelasan yang ada, dengan bagaimana kita melakukan penggalian yang begitu sangat jelas, kita sangat menolong bagaimana pesan Alkitab itu akan turun sangat relevan, sehingga bisa menjadi khotbah itu mempengaruhi orang lain yang kita sebut sebagai transformasi. Nah, di dalam kita melakukan struktur khotbah narasi, bagian ini juga jangan sampai kita lupakan bagaimana kita mulai menafsirkan penafsiran narasi. Dan di dalam kita mulai menafsirkan narasi, dalam proses penggalian kita, ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita pikirkan juga. Yang pertama, konteks sejarah dan budaya. Di dalam video kita yang sebelumnya, sudah saya jelaskan begitu panjang dan lebar bagaimana konteks sejarah dan budaya tidak bisa kita lepaskan, karena disitulah latar belakang kisah itu ada. Kemudian kita perlu melakukan identifikasi karakter utama. Di batang tubuh sebuah khotbah kita perlu memasukkan identifikasi karakter utama itu, supaya kita tahu betul bagaimana kita bisa membawa jemaat itu kepada tema yang ada, pesan yang akan kita sampaikan. Dan tentu kita perlu memperhatikan struktur narasinya. Di bagian struktur narasi, kita sudah belajar tentang piramida plot yang ada. Sehingga bagaimana bagian pertama adalah pengenalan, kemudian pengenalan masalah, puncak, klimaks, kemudian mulai penurunan, dan mulai kesimpulan atau hal yang mendasar.
Model segitiga itulah yang akan membawa sebuah struktur khotbah itu naik ke puncak. Nah, di bagian puncaknya itulah kita perlu memasukkan banyak hal yang disebut sebagai Kristus-sentris yang ada, yang disebut dengan ayat, pergumulan teks-teks yang lain untuk dimasukkan sebagai puncaknya sebuah kisah. Nah, tentu saja kita perlu menggunakan banyak sumber, komentar, sumber referensi, terutama juga perenungan-perenungan kita, sehingga ketika kita melihat bagian-bagian yang itu, kita bisa mendapatkan sebuah khotbah yang sangat menarik. Mohon maaf. Nah, bagian penafsiran inilah yang akan akhirnya menjadi kita membentuk sebuah struktur khotbah itu menjadi sangat hidup. Seluruh materi yang saya sampaikan ini ada di dalam jurnal preaching presentasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara tidak cuma-cuma tentunya. Bahan ini memang saya bagi PowerPoint-nya di dalam link yang sudah Bapak Ibu dapatkan di dalam kolom deskripsi. Tetapi pokok bahasan ini ada di dalam buku jurnal kita, di dalam kita bagaimana mengkhotbahkan berdasarkan genre yang ada. Saya berdoa melalui buku, melalui pencerahan yang sangat sederhana di dalam video kita, channel kita kali ini, akan menolong kita membuka wawasan bahwa khotbah bukan sesuatu yang mudah, sangat rumit, tetapi pertolongan Roh Kudus dengan usaha yang keras, dengan kita berusaha, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih hidup, dan Alkitab akan menghidupi khotbah kita, dan kita akan menemukan bagaimana khotbah-khotbah itu menjadi sesuatu yang mentransformasi jemaat yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.